Pak Ronald, Yes. mau nanya dong. Banyak banget yang bilang kalau Gen Z itu anaknya cuma mau instan dan gak tahan banting. Bener gak sih? Wow, menarik sekali. Nah, sebenarnya saya nggak terlalu enak ngomong. Bukan saya pengen jelek-jelekin anak Gen Z ya, tapi gini loh. Ini kan sebenarnya tergantung sama zamannya. Kalau zamannya susah, pasti menghasilkan orang-orang yang keras. Kalau zamannya gampang, akan menghasilkan anak-anak yang pasti agak lebih lunak. Misalnya contohnya doang nih ya, kalau misalnya mau nonton Doraemon. Saya yang Gen X dulu mau nonton Doraemon, itu tuh ya harus bangun hari Minggu jam 8 pagi, lalu nunggu Doraemon. Kalau untuk nonton 3 episode itu gitu ya, harus menunggu di jam 8 pagi, habis itu harus melewati iklan-iklan semuanya hanya untuk bisa nonton 3 episode Doraemon. Kalau misalnya anak sekarang gitu ya pengen nonton manga, maka mereka bisa memilih mau manga yang mana aja, langsung ada di tangan mereka, mau episode yang mana aja bisa dimajuin, bisa dimundurin, jauh lebih gampang. Maka wajar kalau misalnya mereka itu apa-apa pengennya instan. Kalau dulu kita misalnya mau makan pisang goreng, kita harus nunggu sampai malam pada saat tukang pisang goreng sudah jualan baru bisa belanja. Itu pun harus rayu-rayu orang tua, susah banget. Kalau sekarang kepengen pisang goreng, cari pisang gorengnya mau pisang apa, mau pisang tanduk, mau pisang ini, pisang itu, semuanya sudah ada. Wajar kalau misalnya maka mereka pengen sesuatu yang instan. Tapi apakah itu semua adalah jelek? Enggak juga, ada bagusnya. Kalau misalnya mereka memang pengen instan, maka manfaatkan kesukaan mereka terhadap sesuatu yang instan ini. Misalnya ketika mereka bekerja, jangan memerintahkan sama mereka bahwa kamu harus kerja dengan cara yang seperti ini. Jangan fokus sama cara kerjanya, fokus sama hasilnya. Selagi hasilnya bagus, enggak ada masalah. Misalnya contoh simpel ya, ketika saya ngedit video, maka saya akan edit video misalnya pakai Premiere atau misalnya pakai Final Cut gitu ya. Kalau anak-anak sekarang, mereka akan ngedit misalnya pakai apa? Pakai CapCut.com. Kalau dulu misalnya untuk subtitle, saya harus ngetik sendiri subtitlenya satu persatu. Kalau anak sekarang tinggal langsung pencet tombol speech to text, langsung jadi semua subtitlenya. Begitu gampangnya. Maka manfaatkan teknologi mereka, manfaatkan otak mereka yang pengen instan ini untuk bisa menghasilkan kerja dengan cepat juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti ini. Dipelajari sama Profesor Carol Dweck, PhD. Beliau tuh meneliti anak-anak, sekelompok anak-anak dikasih soal yang sama. Tapi kelompok yang pertama dibilangin, "Oh, kamu pinter ya." Kelompok yang kedua dibilangin, "Oh, kamu kerja keras ya." Ternyata dengan omongan ini doang, satu pinter, satu kerja keras, hasilnya beda. Ketika dikasih tes kedua yang lebih sulit, anak-anak yang dibilang pinter ini ternyata tidak mau usaha. Anak-anak dibilang pinter ini merasa bahwa mereka sudah pintar, terus mereka takut gagal, mereka menyerah. Tapi anak-anak yang kedua, ketika dibilang bahwa, "Oh, kamu tuh kerja keras ya," mereka ketika menghadapi soal yang susah, mereka berjuang lebih lama, lebih panjang. Ternyata ucapan kita ini juga berbeda. Maka ketika kita menghadapi mereka, jangan puji, "Oh, kamu pintar ya, kamu cantik ya." Enggak, tapi puji usahanya. "Hari ini kamu sudah kerja, saya suka. Bagus." Dan kalau memuji, jangan puji terlalu tinggi. Misalnya dia kerja sedikit, dia bilang, "Wah, kamu hari ini sudah kerja keras ya, perjuangan banget nih." Nggak usah. Kalau emang dia kerjanya baru sedikit, puji, "Hari ini kamu sudah kerja sedikit." Oke. Kalau misalnya emang dia kerja keras, "Hari ini kamu kerja keras." Puji benar-benar sesuai dengan porsinya. Dengan begitu, anak-anak ini akan tahu ketika mereka kerja keras, dapat pujian lebih banyak. Ketika mereka kerja sedikit, mereka juga akan dapat pujian lebih sedikit. Dengan demikian, mereka lebih tahu bahwa, "Oh, saya pengen dapat pujian, dapat pengakuan lebih besar, saya harus kerja lebih banyak." Dengan dua cara ini, yang pertama, jangan ngatur caranya, tapi atur hasilnya. Yang kedua, puji benar-benar apa yang mereka lakukan dan jangan berlebihan. Semoga dengan dua cara ini, mereka jadi jauh lebih produktif di tempat Anda. Masuk akal kan?